pernah merasakan satu titik lelah, Ibu? Kenapa? Satu titik di mana saya sempat putus asa. Sekolah, Pak. Sekolah. Ngantar cucu, Pak. Ngantar cucu. Oh iya. Mari, Pak. Sekolahnya di SD situ, Pak. Oh Ya? iya, SD sini. Oh iya, ya. Mari. Mari Bapak, iya silakan. Shalom. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami YTI Channel boleh berkunjung ke GITJ Wahyuni Mandira, berjumpa dengan hambanya Bapak Pendeta Purwo, dan kami sudah berbincang tentang pergerakan pemuritan anak-anak muda Youth Transform Indonesia. Dan sungguh Bapak Pendeta Purwo boleh meresponi ini dengan baik, dan kita tunggu tanggal mainnya. Beliau akan bekerja sama dengan Youth Transform Indonesia dan akan bergabung dengan teman-teman yang lain untuk melakukan sebuah pergerakan pemuritan bagi kaum muda, supaya anak-anak muda di dalam Tuhan semakin antusias di dalam melayani dan di dalam mengikut Tuhan. Saudaraku, GITJ Wahyuni Mandira berbeda dengan GITJ yang lain. Teman-teman bisa lihat, untuk sampai di GITJ Wahyuni Mandira, maka kita harus menempuh jalur air. Naik speedboat itu sekitar 1 jam perjalanan. Kalau cuacanya cerah, asik-asik saja teman-teman. Namun ketika cuaca mendung, ketika cuaca hujan seperti yang kami alami kemarin, saya, Pak Agung, dan anak-anak ikut, cuaca begitu tidak bersahabat karena mendung pekat, angin kencang. Itu tidak hanya sekedar teori keberserahan kepada Tuhan, tapi langsung diaplikasikan bagaimana kita berserah sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Memang menarik, sungguh perjalanan yang penuh dengan memacu adrenalin kita. Namun perjalanan tidak sia-sia karena boleh berjumpa dengan hamba-hambanya yang luar biasa. Bahkan Bapak Pendeta Purwo tadi malam boleh mengajak beberapa jemaat Tuhan. Kami boleh berkenalan, kami boleh melihat kesaksian hidup mereka yang luar biasa. Meskipun jauh dari peradaban Indomaret, saudara, dan Alfamart, namun jemaat Tuhan di GITJ Wahyuni Mandira begitu setia, begitu mengasihi Tuhan, dan begitu merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Sungguh kami banyak belajar, kami banyak tertegur, dan tentunya semuanya itu tidak terjadi begitu saja. Tentu ada kuasa Tuhan yang bekerja melalui gerejanya di tempat ini, melalui hamba-hambanya yang ada di GITJ Wahyuni Mandira. Kita akan lebih jauh berbincang dengan hambanya Bapak Pendeta Purwo, namun kita break dulu setelah ini. Saat ini kami perjalanan dari Pematang Panggang, Palembang menuju ke Lampung, ketemu dengan Bapak Pendeta Purwo di Wahyuni Mandira.
Kiranya Tuhan yang menuntun, kiranya Tuhan yang menolong setiap apa yang kami kerjakan boleh menjadikan nama Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan. Ini kami rombongan, ada banyak anak-anak yang ikut. Halo Pak Agung, terima kasih telah mendampingi dan support Salam. Saya turun. Data. Doa ya. Amit. Kita kacamatanya pakai. Duduk di bangku. Akhirnya kami sampai juga di GETC Wahyuni Mandira. Jadi 1 jam perjalanan speedboat, perjalanan air. Akhirnya kami sampai di GETC Wahyuni Mandira. Luar biasa, ini gedung gerejanya dan ini view di sekitar gereja masih sangat natural, masih sangat alami. Gak ada jalan gede Pak ya. Jalannya Jalan setapak. Jalan setapak ini teman-teman luar biasa sekali. Ini hutan. Dan tadi kami sempat mengalami kehujanan ketika kami perjalanan menuju ke
GTC Wahyuni Mandira. Jadi kami harus memakai plastik begitu supaya barang bawaan kami dan kami tidak basah. Ini gedung gerejanya luar biasa dan Bapak Pendeta Purwo dan keluarga setia melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Wow, adalah sebuah anugerah kalau kami boleh berkunjung, boleh melihat sendiri bagaimana keadaan di GTC Wahyuni Mandira. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Shalom. Salam teman-teman. Tadi kita berbincang tentang Wahyuni Mandira, tentang Bapak Pendeta Purwo. Tentu teman-teman bertanya-tanya, mana sih Bapak Pendeta Purwo? Nah, saat ini bersama dengan saya adalah Bapak Pendeta Purwo E. Sutrisno. Betul nggih Pak nggih? Shalom Bapak. Shalom. Bagaimana kabarnya Pak Purwo? Puji Tuhan, luar biasa. Apanya yang luar biasa Pak? Berkat Tuhan. Teman-teman, beliau adalah Bapak Pendeta Purwo yang Tuhan izinkan boleh menggembalakan jemaat Tuhan di GITJ Wahyuni Mandira. Kita akan berbincang dengan beliau di tempat yang seperti saya katakan jauh dari peradaban Indomaret dan Alfamart teman-teman. Di samping kanan kiri gereja itu boleh dikatakan gerumbulan atau hutan ya. Ada sungai, namun beliau bersama dengan ibu dan anak-anak setia melayani Tuhan. Jarang loh hamba Tuhan ada yang mau dengan penuh sukacita melayani di tempat-tempat terpencil seperti ini. Kebanyakan hamba Tuhan lulusan teologi dari tempat pelayanan yang dekat dengan sinyal dan dekat dengan mall. Namun beliau berbeda. Kita akan banyak belajar dari beliau. Pak Purwo, Ya. Bapak Pendeta Purwo. Ya. Ya, apa yang membuat Bapak akhirnya bertahan di GITJ Wahyuni Mandira? Ya. Karena setia di dalam pelayanan, setia di dalam mengikut Tuhan, dan kesetiaan itu ya kita harus terus nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan kesetiaan kadang diukur dengan waktu ya. Jadi saya pelayanan di full time di GTC Wahyuni Mandira sejak tahun 2011. 2011. Ya, dengan kondisi alamnya seperti ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak ya, di mana belas kasih itu yang timbul dalam hati saya dan keluarga untuk mengasihi jemaat Tuhan di tempat ini, di mana banyak orang yang tidak betah Pak. Ya, calon hamba Tuhan dikirim tetapi tidak betah dengan kondisi, situasi, alam dan kondisi yang ada seperti itu. Mohon maaf Bapak Pendeta, saya mohon izin tanya. Tadi Bapak menyampaikan bahwa ada hamba Tuhan atau calon hamba Tuhan yang nggak kerasan. Jadi memang sebelum Pak Pendeta Purwo melayani di sini tahun 2011 masuk di sini, ada hamba Tuhan yang sebelumnya pernah datang ke Wahyuni Mandira GITJ ini. Iya. Kira-kira apa yang membuat mereka nggak tahan, Bapak? Iya. Jadi awal dari tahun 95-an dibuka perintisan oleh Pendeta Hartono, dan Pendeta Hartono karena suatu hal beliau pelayanan di daerah Wayabung, dan dari 2008 sampai 11 sudah ada 2 calon hamba Tuhan, tetapi ya tidak betah Pak, tidak kerasan. Ya dari informasi airnya Pak tidak cocok, karena air di sini air payau, air asin dan juga air hujan. Iya, terus sepi. Ya tidak bisa kita ke mall dan jalan becek. Kalau hujan seperti ini kan becek Pak. Jadi ya melelahkan, kalau apalagi kalau ibadah malam hari ke rumah jemaat, hujan becek, kanal surut ya harus jalan kaki. Faktor itu yang menjadi
salah satu tantangan di tempat ini ya Pak, dan banyak hamba Tuhan, dua hamba Tuhan ya, Iya. yang nggak kuat di sini ya. Iya, Ya, kita nggak menyalahkan mereka sih. Kadang ada orang yang kuat dan ada yang nggak kuat memang. Oh iya Pak Pendeta, ketika saya sampai di tempat ini, Iya. saya melihat beberapa jemaat bukan hanya orang Jawa, gitu. Betul. Bukan hanya orang Jawa, tapi juga ada orang-orang yang dari Medan, orang Batak itu Pak ya, dan mereka bergereja di GTJ Wahyuni Mandira ini. Nah, tentu kan Bapak boleh melayani dari beberapa suku ini, latar belakang suku nih. Nah, itu kan nggak mudah Bapak. Bapak punya trik apa ketika boleh melayani jemaat Tuhan yang berbeda antar suku ini? Bagaimana Bapak boleh memiliki trik untuk melayani mereka? Iya, terima kasih. Iya, jadi jemaat yang kami layani ya ada dari Batak, Bali, ya, Lampung, dan juga Jawa, Rote, ya jadi bermacam ya ada di sini. Mereka latar belakang yang berbeda, ya, kebiasaan yang berbeda. Jadi ya saya mencoba belajar bersahabat Pak dengan Menjadi sahabat mereka. Menjadi sahabat dengan mereka. Ya mungkin kita harus mematikan ego kita, diri kita, kemauan kita, Ekspektasi kita Iya. gitu ya. Jadi apa yang mereka makan kita makan. Mereka cara bicaranya seperti itu ya kita ikut mengimbangi Pak ya. Jadi tentu dengan hal-hal yang baik, positif kita dapat mengikutinya. Gitu. Pak Purwo, kemarin Bapak pernah bilang bahwa Bapak sempat memberikan choice kepada Ibu, iya kan? Kalau memang Ibu mau pindah, oke pindah. Kalau Ibu memang mau bertahan, Bapak bertahan. Tapi menariknya di sini justru Ibu lebih memilih untuk bertahan di Wahyuni Mandira. Bagaimana seorang pendeta Purwo melihat sosok istri saat ini, melihat kegigihannya, dukungannya. Ini penting Bapak, karena saya menyadari bahwa keberhasilan pelayanan seorang hamba Tuhan, pendeta, itu mungkin bisa 70% dipengaruhi dari pasangannya, istrinya. Bagaimana Bapak melihat sosok istri saat ini? Ya terima kasih. Ya, Ya istri yang luar biasa ya, benar-benar menjadi penolong yang luar biasa, penolong yang setia. Dimana ya awal dari datang ke sini ya, setelah menikah ya saya berikan tantangan itu, pilihan ya, kita tetap di sini atau kita pindah pelayanan di kota yang lebih waktu itu memang ada tawaran Pak. Dengan gaji yang sekian gitu ya di kota. Wah, itu pencobaan atau berkat itu Pak? Ya jadi istri kita tetap di sini aja. Saya senang di sini gitu. Dan sama jemaat juga bersahabat, menjadi saudara. Itu yang menolong saya, itu yang menguatkan saya. Justru ya Pak ya. Gitu. Menarik memang, tidak semua istri hamba Tuhan memiliki kegigihan, memiliki daya juang yang seperti itu. Maaf, tempat ini lumayan menantang loh Bapak. Ya. Bahkan saya mendengar cerita kadang sahabat kita buaya juga sering nongkrong di pinggir jalan seperti itu ya. Iya. Piton juga begitu ya. Betul. Dan Wah, di sekitar rumah ya ular, piton, ular kobra, ular weling itu. Iya ya, yang merah apa hitam putih, Hitam putih itu. ya. Itu sedikit profil tentang GTJ Wahyuni Mandira. Tentunya mungkin ada banyak dari Bapak Ibu, bahkan dari teman-teman GTJ, hamba Tuhan GTJ sendiri pun mungkin belum tahu di mana sih GTJ Wahyuni Mandira. Mungkin Pak Purwo bisa menjelaskan secara tepat di mana sih letak geografis daripada GTJ Wahyuni Mandira itu Bapak. Ya, terima kasih. Jadi Wahyuni Mandira, nama GTJ Wahyuni Mandira ya. Tetapi kita berada di desa yang bernama Bumi Pratama Mandira.
Bumi Pratama Mandira. Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Masuk Ogi. Sumsel Pak ini. Ini Ogi. Iya. Iya. Justru masih Ogi ya, Pak. Iya. Pak Pendeta nggih. Iya. Dan suasana seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Kanan kiri ini jalan utama loh. Ini kita di jalan utama, nggak ada jalan lain. Nanti kita akan melihat profil GTJ Wahyuni Mandira seperti apa, mungkin supaya Bapak Ibu nggak kagetan ya. Di Jawa sudah sangat enak loh. Lalu lintasnya, kemudian ada pasar dekat. Kalau di sini perjalanan dari pasar menuju ke GTJ Wahyuni Mandira ini itu membutuhkan jalur air itu 1 jam ya Bapak ya. Iya. 1 jam itu pun dengan kekuatan penuh untuk speed ini berjalan begitu tuh. Luar biasa. Jadi kadang perlu untuk belanja stok, tapi sudah ada warung juga sih di sini. Kebetulan Jumat yang Pak Yoyo ya yang buka warung itu. Pak Purwo, tentu jenengan bukan manusia super. Ya. Pernah mboten mengalami satu titik aku capek Tuhan gitu. Pernah Pak. Pernah nggih? Ya pernah capek ya. Dan saya juga kembali lagi ke penolong hidup ya. Jadi udah kita keluar dari sini, kita buat usaha aja di luar atau ngapain itu ya. Tetapi ya kita berdoa aja dulu. Kita berdoa ya, lebih lagi bangun hubungan intim dengan Tuhan. Lebih lagi rendah hati. Ya, jadi rendah hati ya, dan ya semakin kesini semakin lebih lagi dikuatkan lagi gitu Pak. Jadi tantangan yang ada ya dari intern, dari pergumulan keluarga ya, tentu ada persoalan, terus di tengah organisasi gereja, apalagi juga di tengah masyarakat yang ada. Jadi sini ya kompleks Pak sebenarnya persoalan yang ada. Sama ya, Bapak Pendeta, boleh mendengar sedikit, boleh kami mendengar sedikit cerita bagaimana sejarah lahirnya GTJ Wahyuni Mandira? Ya, jadi sekitar tahun 94 dibuka ya di sini pertambakan udang dan banyak orang bekerja di sini. Dan salah satunya adalah Pak Pendeta Hartono. Waktu itu beliau di sini bukan utusan penginjilan misioneri, bukan, tapi bekerja sebagai karyawan. Lalu ketemu dengan orang-orang Kristen, yuk kita buat persekutuan. Gitu. Di sini dulu membuat persekutuan okumene, ya, jadi bersama, tidak pandang gereja apa, kita satu. Tetapi lambat laut ada yang ingin membuat gereja Pantekosta, ya ke Katolik ya. Jadi ya kita mau nyari menginduk kemana, ketemulah dengan Pendeta Soekardi dari Weabun ya. Jadi sejak tahun 98 bergabung ya dengan GITJ, dan Pak Hartono melanjutkan pelayanan dan mengumpulkan orang-orang kita dan juga ya orang-orang di sekitar sampai tahun 2008 beliau pindah pelayanan ke Weabun, dan 2008 sampai 11 itu kekosongan dan mencari pengganti begitu ya. 2 kali ada calon tenaga di sini tapi tidak kerasan lah ya, belum kerasan ya. Dan waktu itu saya 2008 Pak Hartono keluar ya. Waktu itu saya memang di sini Pak ya, ikut Pak Hartono. Lalu saya sekolah di seminari di STT Salum Banda Lampung. Saya studi sampai selesai 2011. Dan ditelepon Pak Hartono kembali ke Wahyuni Mandira ya. Saya enggak banyak tanya Pak. Siap. Siap. Karena dengar cerita di sini tuh
kasihan gitu Pak ya. Jadi orang jauh Kembali ke hati yang penuh belas kasihan Iya. tadi. Melihat jiwa-jiwa yang tidak terlayani. ya betul. Ya, bahkan Bapak tadi menyampaikan bahwa banyak jiwa-jiwa yang tidak terlayani. Betul. Apakah selain di daerah sini, Pak, daerah lingkungan gereja ini, apakah ada mungkin di kilometer berapa begitu di wilayah lain di sekitar sini yang belum terlayani, Pak? Kalau saya berikan di sini tuh tanaman Pak ya. Jadi banyak tanaman, jadi kita perlu penuai. Sebenarnya saya itu juga kewalahan Pak. Makanya saya mengajak pengurus gereja, anak-anak muda, kita muridkan, kita bantu mereka supaya dapat menjadi rekan kerja kita. Ya, jadi dengan melihat kondisi seperti ini, ya bisa kita Pak untuk kita melayani mereka gitu. Jadi Bapak memperlengkapi gereja, Iya, mendampingi mereka dan mengutus mereka Iya. untuk sebisa mungkin iya, menjangkau jiwa-jiwa ini. betul. Ada pepantan, ada pos PI ya Pak ya. GITJ Wahyuni Mandira ini memiliki satu pepantan atau kelompok yang Bapak sampaikan. GITJ Wahyu Mandira itu pepantah dari GITJ Kartaraharja Kertarharja. dan kita buka pos Buka pos sendiri lagi. jadi Karena saking banyaknya yang harus dan dilayani. jangkauannya 20 kilo dari sini Pak. Jadi daripada jemaat yang kasihan ke sini, mending saya yang ke sana. 20 kilo harus lewat jalur air. Jalur darat, naik sepeda motor, jalan-jalan becek gitu ya. Ngeri-ngeri sedep ya Pak ya. Iya. Jadi teman-teman, kita selalu disajikan GITJ itu di tempat-tempat yang baik lah ya di Jawa. Namun inilah sisi lain GITJ dengan segala kemajemukannya. GITJ di tempat ini tata ibadahnya tidak selalu memakai bahasa Jawa, betul ya Tidak Pak? ya? pernah, Pak. Oh tidak pernah, justru tidak pernah memakai bahasa Jawa. Jadi karena jemaat yang bergereja di gereja ini tidak hanya berlatar belakang dari suku Jawa. Jadi Pak Pendeta mengantisipasi itu dengan memakai bahasa nasional, memakai bahasa Indonesia, dan esensinya adalah bagaimana jemaat dapat memahami dan jemaat dapat bertumbuh seperti itu. Betul. Dan yang terpenting teman-teman, Bapak Ibu Saudara semuanya, siapa yang terpanggil untuk datang ke tempat ini dan menjadi pelayan Tuhan? Ada banyak toyan kata Pak Pendeta tadi. Ada banyak toyan ya Pak ya? Sekali. Ada banyak toyan, namun penuai masih sangat sedikit. Pak Pendeta tadi bilang kewalahan loh. Kewalahan itu bahasa Ibraninya ora kanggup. Ya, saat ini pun saya dengan salah satu pengurus gereja, Bapak Yoyo. Salam Bapak. Bagaimana kabarnya Pak Yoyo? Pak Yoyo adalah salah satu pengurus atau majelis gereja Tuhan di GITJ Wahyuni Juga Mandira. menjadi perintis juga Pak. Bersama Beliau Pak juga salah satu perintis dengan Bapak Pendeta Hartono dari GITJ Gunung Timbul Nafiri. Bapak, kesempatan yang baik saat ini kami boleh berjumpa dengan Pak Yoyo, dan Bapak menjadi salah satu tokoh yang merintis gereja Tuhan di tempat ini. Boleh mendengar sedikit kesaksiannya bagaimana awal mula Bapak dan rekan-rekan dengan Pak Pendeta Hartono dengan gigih mengerjakan panggilan Tuhan untuk mengerjakan pelayanan di tempat ini, Bapak. Terima kasih. Berdasarkan sejarah gereja GITJ Wahyuni Mandira ini karena adanya perusahaan. Jadi berdirinya gereja ini karena banyak perusahaan. Di sini kan banyak hadir karyawan, petambak. Jadi karena dari latar belakang daerah jauh, perantau-perantau dari masing-masing daerah, akhirnya berkumpul di tempat ini karena waktu itu dari perusahaan juga belum memfasilitasi gereja. Jadi ini dulu adalah sebuah kantin atau dibilang kafe ya. Kantin. Untuk Kantin perusahaan. perusahaan. Ya, perusahaan. Jadi dipinjam untuk tempat ibadah.
Akhirnya dari pihak perusahaan juga akhirnya memberikan tempat ini untuk beribadah sampai perusahaan itu apa sudah lama akhirnya diberikan izin untuk dipakai untuk beribadah. Berarti dulu gerejanya tidak seperti ini ya Bapak ya? Tidak seperti ini. Bentuknya Aslinya seperti ini? asli. Ini aslinya. Masih ya. Ini masih ternit gereja Asli, awal, asli. Pak. Iya. Dari asbes semua. Asbes, atapnya seng. Iya. Jadi yang melayani pertama di sini adalah Bapak Pendeta Hartono. Pak Hartono. Sebelum Pendeta Hartono juga ada dari Depasena. Depasena itu apa Pak? Perusahaan tambah udang juga yang ada di Lampung. Di sebelah. Terus dilanjutkan Pak Hartono, terus berganti, akhirnya sampai Pak Pendeta Purwo. Gitu, Itu. banyak kerasa di sini ya Pak ya? Akhirnya terbangunlah sebuah gereja seperti ini. Iya, menarik tadi Pak Pendeta sampaikan bahwa terima kasih Bapak Pak Yoyo. Menarik adalah ketika tadi Pak Pendeta sampaikan, Pak Pendeta menyampaikan bahwa di GTJ Wahyuni Mandira tidak memakai liturgi bahasa Jawa ya Pak ya. Mungkin orang-orang Jawa akan lihat ini loh kok beda gitu ya. Tapi inilah kekayaan GTJ, inilah kemajemukan GTJ. Jadi GTJ tidak harus sama, mungkin harus juga berbeda. Yang berbeda itu berarti bukan tidak sama, tapi inilah salah satu real GTJ Wahyuni Mandira di Sumatera justru tidak memakai bahasa Jawa. Jadi saya mau sampaikan teman-teman, kekayaan GTJ itu luar biasa. Sekarang esensi nilai dari GTJ itu apa sih, kan begitu. Ini juga menjadi sebuah perenungan kita semua sebagai orang-orang GTJ. Apakah kita hanya sekedar GTJ itu harus berbahasa Jawa, harus ngidung pakai KPJ, atau GTJ itu bisa bertumbuh dengan konteksnya masing-masing. Ketika konteksnya adalah di Sumatera, ini pun nggak harus berbahasa Jawa untuk menjangkau jiwa-jiwa. Bagaimana konteks lokal ini sangat penting di dalam sebuah penata layanan gereja. GITJ WM Wahyuni Mandira. Singkat Pak. Dan itulah keberadaan profil dari GITJ Wahyuni Mandira, memang luar biasa perjalanannya. Dan saat ini saya juga tidak hanya dengan Pak Yoyo sebagai pengurus gereja, bukan hanya dengan Pak Pendeta Purwo sebagai gembala jemaat, namun ada satu orang yang luar biasa sehingga mendukung pelayanan di tempat ini, dan beliau adalah Ibu Pendeta Purwo. Bu Purwo. Nyon sewu, saya belum tahu namanya. Asmane sinten Ibu? Yahisih Lestari. Panggilannya Tari. Bu Tari, Tante Tari. Dan ini adalah anak kedua dari Pak Purwo dan Ibu Tari. Namanya siapa Nang? Henok. Mas Henok. Oke, baru sarapan ya Kenang ya? Ya, boleh duduk Bu. Ya, menarik sekali ketika kami boleh berkunjung dan boleh bersama-sama dengan keluarga Bapak Pendeta Purwo dan Ibu. Terima kasih sekali. Bu Purwo, Bu Tari, apa yang membuat jenengan memilih ketika Pak Pendeta tadi memberi tawaran, memberi pilihan, memberi choice, bisa keluar dari sini atau bertahan di sini? Justru Ibu loh yang mempengaruhi Bapak untuk tetap berada di WM ini. Apa yang menarik dari WM? Hutan loh Bu, jauh Indomaret loh Bu. Iya. Apa yang membuat Ibu boleh tergerak untuk terus melayani Tuhan di tempat ini? Melihat kasih jemaat kepada kami Pak, itu yang pertama. Kasih jemaat yang tulus kepada kami, memperhatikan keluarga, kasih yang tulus yang dinyatakan oleh jemaat. Yang kedua, di sini sumber daya alamnya banyak. Kalau saya ibaratkan di sini tuh kita bisa menabung.
kita bisa tanam. Jadi kita tidak perlu keluar uang untuk beli sayuran setiap hari. Kita bisa tanam cabai, mau makan ikan pun kalau makan ikan kita di luar itu harus beli. Kita jala aja kita dapat ikan, kita mancing kita dapat ikan. Kemudian yang lebih luar biasa di sini udang. Kalau udang di luar kita itu bisa beli sampai ratusan ribu untuk per kilonya, tapi di sini dengan kasih jemaat kalau kita datang atau jemaat berkerinduan memberi untuk makan minum itu puji Tuhan tercukupkan. Tapi yang lebih utama karena kasih yang Tuhan berikan kepada jemaat melalui jemaat kepada kami itu yang membuat kami bertahan sampai detik ini. Kasih jemaat, kasih Allah. Ibu melihat ketulusan Iya, saya jemaat di Ketulusan dalam jemaat. memperhatikan keluarga, akhirnya timbul sebuah Jadi kerinduan. saya kalau Pak Purwo bilang ayo keluar dari WM, saya sedih. Sedihnya itu karena apa ya? Karena jemaat di sini tuh kasih kepada kami. Jadi saya memikirkan jemaat-jemaat yang mengasihi kami dengan tulus itu yang membuat saya berat untuk meninggalkan WM. Jujur Pak, sangat jujur. Kalau mau menangis saya bisa. Iya. Iya, ibu melihat ketulusan jemaat di dalam mengasihi Iya. keluarga dan pernah merasakan satu titik lelah Ibu. Satu titik di mana saya sempat putus asa, ingin ya ayolah nggak apa-apa kita keluar. Tapi ketika saya merenungkan itu kembali berat, saya melihat kembali kepada kasih tadi. Karena di satu titik saya ingin ibaratnya ya udahlah, nggak tanpa kami pendeta kalau bukan kami juga nggak apa-apa di sini, ada yang lebih baik daripada kami. Seringkali ibu pakai celah itu loh Bu. Ibu seringkali memakai celah itu untuk mematahkan antusias kita melayani Tuhan. Tapi pernah juga ya, orang sekuat ibu pernah di titik itu, begitu maksudnya? Iya, Pernah ya. Tapi akhirnya Tuhan terus memberikan kekuatan kepada Bapak dan Ibu. Sampai hari ini sudah tahun yang keberapa Bapak Ibu? Kalau Pak Purwo tahun ke-12, saya tahun ke-11. Karena pengantin baru langsung masuk WM. Wow. Di sini juga medannya Pak. Pertama awal mula saya di sini saya enggak betah kok. Awal-awal enggak betah Awal Ibu? panasnya luar biasa, walaupun saya hitam saya enggak betah panas ya Pak. Terus airnya itu bukan air jernih, air sumur bor itu jadi dibuatan badan gatel. Justru ya. Ini saya minta pulang. Pokoknya saya pulangkan ke rumah ibu saya, pulang. Pulangkan saja. Tapi ujung-ujungnya betah. Itu Di sini juga proses banyak ya. binatang buas, tapi puji Tuhan tetap Tuhan melindungi. Binatang buas Itu ini yang sahabat kami Pak. sahabat ya. Ya. Itu namanya kami. Pernah kejadian apa yang Ibu rasakan dan Bapak ketika bicara tentang binatang buas ini? Saya menginjak Injak ulah anak piton. Anakan Piton. Pak D yang mukul itu. Pak Yoyo, Iya, segede apa itu Bu? segini ya. Gagang sapu, Pak. Gagang sapu Pak. Oh. Pegangan sapu. Enggak ayah segini ah. Segini lah selenganku. Ya Iya. Pak D ya. Tuh, Sahabat ada orangnya. itu ya, sahabat. Nggak boleh dipukul harusnya Bu. Ketika anak-anak tidur kobra Pak. Oh my God. Masuk ke kamar. Dulu pastornya tidak sebagus ini ya? Ini, Pak, Ini pastorinya. Oh jadi ketika gereja sudah dibangun ini pastorinya? Ya, samping Gerejanya kayak kita hanya gini, Pak. disekat, Pak. Gereja Disekat. sekat. Oh jadi satu? Iya. Disekat triplek. Ini itu ruang tamu, tempat motor itu ruang tamu. Di sini kamar kami, sini kamar tamu. Ini yang pintu itu dapur sama kamar mandi. Jadi ular masuk dari situ kobra berkali-kali. Ketika ini masih bayi. Si Henok. Iya, masih tidur posisi anak. Biasa aja, Pak. Buaya yang Di mana itu? Di Oh, mana? buaya yang ketika jalan itu saya ketemu buaya melintang di jalan darat itu saya pulang dari 3 km lah dari sini. 3 km dari sini saya pulang dari pelayanan. Itu posisi Pak Purwo di Palembang. Ibu sendirian sama Saya anak? sendiri beserta anak-anak dan 4 anak muda. Itu Reva, Lena, Sarah dan Hana. Itu di belakang. Ketika saya mau melintas, kok itu saya berpikir biawak. Jadi saya berhenti. Ketika saya telakson, kok nggak Gerak. Biasa biawak kalau ditelakson lari. Ternyata buaya Pak. Sorot matanya merah, sisiknya
waduh, ayo mundur sambil teriak ya percuma mau muter percuma karena pinggir sana sudah kanal, sini hutan. Jadi di sana bapak-bapak seberang saya, bapak-bapak berhenti, itu juga ketakutan Pak. Akhirnya ada anak muda dari belakang berusaha ngambil batu, dipukul dilempar beberapa kali baru buaya itu terjun ke sungai. Itu deg-degan juga ya Bu. Sangat Pak. Dan semakin bersahabat sekarang ya. Kalau sekarang ketemu buaya biasa aja. Iya, namun pada akhirnya Bapak dan Ibu kerasan sampai hari ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bahkan GITC Wahyuni Mandira menerima mahasiswa praktek di tempat ini. Dari SAPPI Bandung, dari STT Sriwijaya, ada Mas Adven, ini adalah mahasiswa dari STT Sriwijaya yang juga belajar bersama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Sudah berapa minggu Mas Adven di sini? Kurang lebih 5 minggu ya? Sudah lebih 5 minggu. Seandainya Pak Pendeta Apolos memberi izin untuk tambah, mau tambah enggak? Bisa nambah. Bisa nambah ya? Ya. Jujur Mas Adven kerasan enggak di tempat ini? Kerasan. Mas Adven ketika di tempat baru ini ada hal apa yang Mas Adven pelajari dari keluarga Pak Pendeta, dari jemaat? Kalau yang saya pelajari sih karena orang-orang di sini ramah Pak. Ramah. Kalau kita saling berpapasan gitu, saling menyapa. Kan berbeda dengan perkotaan. Kalau perkotaan kan cuek aja kan, siapa lu siapa gue. Apa kalau di sini kan saling menyapa, sesama lain seperti itu. Rendah hati ya Mas ya. Ya, banyak juga jemaat-jemaatnya baik-baik juga Pak. Kalau kita kunjungan gitu kan selalu diingatkan balik lagi sini main-main lagi. Mereka welcome gitu ya. Sangat menerima kita meskipun kita masih mahasiswa, belum banyak memberi apa-apa, tapi justru kita di sini kan belajar gitu kan. Kita tidak menggurui mereka, namun kita mau belajar. Dan Mas Adven kerasan ya? Kerasan Pak. Kerasan. Hamba Tuhannya dari spesifik yang kamu pelajari dari Pak Pendeta Purwo dan Ibu apa? Kemesraannya kah? Kemesraannya, Pak. Wah. Iya. Dan saat ini pun ada teman-teman kita dari Jawa yang nyantrik di sini bersama dengan Pak Pendeta Purwo dan jemaat yang ada, Mas Denny dan Mbak Fani. Ya, ini teman-teman kita dari Jawa. Halo, Mas Denny sudah berapa hari di sini? Itu kan masuk ke 4 hari ini Pak. Mbak Fani sudah berapa hari di sini? Sama kayak Denny. Sama dengan Denny ya. Datangnya bareng ya? Iya. Datangnya bareng. Gimana? Apakah kayak Mas Adven kerasan di sini? Puji Tuhan dengan kondisi yang beda dengan Jawa, tapi di sini tuh sangat nyaman. Bedanya gimana sih? Kalau di Jawa kan akses mudah, serba ada. Kalau di sini kan memang terbatas, hutan, akses pun susah. Tapi dalam kesusahan itu banyak hal yang bisa dipelajari. Kesetiaan hati itu yang membuat saya betah untuk di sini. Betah ya? Iya, betah. Kalau Mbak Fani, bagaimana? Apa yang dirasakan? Di sini cukup seru Pak, karena tantangan. berbeda, banyak tantangan di sini, banyak hal yang juga dipelajari. Terus di sini juga karena GITJ ya, nah biasanya kalau GITJ kan Jawa ya Pak, tapi di sini kebanyakan malah Batak, kebanyakan Batak. Terus orang-orangnya juga humble semua sih Pak, jadi bersyukur bisa bertemu dengan orang-orang baik. Keluarga Pak Purwo juga mendukung, membimbing kami. Kami banyak belajar dari keluarga ini, kerendahan hati.